Selamat datang, perkenalkan nama saya Muhammad Aksam Dani. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester Machine Learning. Pada topik ujian akhir semester, saya memilih sentimen analisis pada YouTube Kompas TV Jember terhadap debat pertama calon presiden Pilpres 2024. Di sini saya akan mengambil data berupa teks berdasarkan dari komentar pada YouTube debat pertama calon presiden Pilpres 2024 dengan menggunakan YouTube API versus 3. Ini merupakan codingan untuk mengambil semua komentar pada video debat pertama Capres 2024 di Kompas TV Jember. Pertama, kita harus menjalankan API tersebut. API ini didapatkan pada Google Developer dan mengakses YouTube API versus 3. Pada codingan selanjutnya, kita memasukkan video ID yang kita tuju. Nah, di sini saya ingin mengambil video pada debat pertama calon presiden Pilpres 2024. Nah, video ID-nya terdapat pada ujung sebelah kanan. Ujung sebelah kanan ini kita copy dan kita pindahkan ke dalam codingan tersebut. Lalu setelah diproses, kita menampilkan 10 data teratas pada komentar. Kita terdapat seperti ini dari 0 hingga 9. Lalu kita simpan menjadi file CSV. Selanjutnya, kita menggunakan orange data mining sebagai proses sentimen analisis pada debat pertama calon presiden 2024. Pertama yang kita lakukan ialah menginput data dari yang hasil kita download tadi pada Google Colab. Korpus ini bertujuan sebagai import data CSV, yaitu data set yang kita ingin gunakan untuk proses sentimen. Lalu kita memilih corpus viewer. Corpus viewer ini bertujuan hanya untuk menampilkan data teks dari dataset yang kita gunakan. Seperti ini. Ini ada bacanya author, update tanggal dia komen, terus komentarnya, like, dan sebagainya. Selanjutnya ada data table. Data table ini bertujuan untuk menampilkan data berupa table. Nah, di data tersebut terdapat author atau pemilik akun, terus terdapat tanggal komentar, lalu komentar, public, like, dan fiturnya. Setelah data diproses, kita masuk ke dalam pre-processing text, di mana data teks akan diproses supaya mesin dapat menganalisis setiap katanya. Pada pre-processing text, kita menggunakan transformation, yaitu menghilangkan semua aksen atau link yang ada di dalam teks, terus mengubah semua teks menjadi lowercase atau huruf kecil. Selanjutnya kita menggunakan tokenization. Tokenization itu ialah bertujuan untuk memisahkan kata-kata agar selanjutnya dapat diproses pada proses teks. Selanjutnya setelah proses tokenizing, kita menggunakan filtering. Nah, filtering ini pertama menggunakan stop word. Stop word yang menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan kamus yang dibuat sendiri. Seperti ini. Ini merupakan kamus stop word yang saya bikin berdasarkan dari dataset tersebut. Selanjutnya, regex ini bertujuan untuk menghilangkan seluruh tanda baca pada komentar.
Selanjutnya ada word cloud. Word cloud ini bertujuan untuk menampilkan hasil kata pada data teks. Nah, di sini saya menampilkan, pada most frequent token saya menampilkan 10. Jadi saya ingin menampilkan hanya 10 kata yang paling banyak diperbincangkan pada data set tersebut. Lalu pada word cloud kita bisa melihat visualisasi berupa teks pada data tersebut. Nah, oke, kita lihat menggunakan 10. Nah, tipenya bakal berubah jadi 10. Mari kita lihat di dalam word clouds. Nah, terdapat 10 kata teratas yang paling banyak diperbincangkan pada debat Capres 2024 pada Kompas TV Jember. Kata Prabowo memiliki kata terbanyak dalam dataset tersebut. Ini merupakan 10 topik yang diperbincangkan dalam debat pertama Capres 2024. Selanjutnya, setelah tahapan pre-processing text, kita masuk ke tahapan sentimen analisis. Nah, tahapan sentimen analisis sendiri bertujuan untuk mengetahui sentimen dari setiap datasetnya, yaitu ada positif dan negatif. Di sini saya menggunakan feather sebagai labeling untuk sentimennya. Selanjutnya, setelah melakukan sentimen menggunakan feather, lalu kita masuk ke dalam fitur select column. Select column ini bertujuan untuk mengetahui kita mau milih datanya, menampilkan datanya berupa apa sih. Nah, di sini saya memilih untuk menampilkan nilai positif dan negatif dari si data teks tersebut atau komentar pada YouTube tersebut. Nah, selanjutnya kita bisa melihat datanya dalam bentuk data table. Nah, di sini kita melihat bahwa 0 berarti nilai 0 sendiri itu berarti negatif. Nah, di sini tuh terdapat dua nilai dari positif dan negatifnya. Selanjutnya kita bisa melihat juga pada heat map. Nah, pada heat map ini kita bisa melihat bahwa besaran positif atau negatif dari tanggapan masyarakat terhadap debat Capres 2024. Nah, di sini apabila dia condong warnanya ke kuning, itu berarti dia positif, dan apabila dia condong warnanya ke biru berarti dia negatif. Nah, pada data tersebut menampilkan bahwa banyak data condong untuk berwarna biru, berarti dapat disimpulkan bahwa tanggapan dari video Capres 2024 ini banyak mengandung negatif. Dari sini kita bisa melihat komentar daripada debat Capres tersebut. Misal, janganlah hanya pandai menjatuhkan lawan, menyindir aib-aib lawan padahal orang gak beragam. Nah, ini termasuk dalam negatif. Jadi makanya dia dilabelin dengan warna biru. Seperti itu. Sekian, terima kasih dari presentasi ini.